Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang dua orang wanita yang pergi kondangan hampir menjelang maghrib. Dan ketika pulang, dua wanita ini melihat penampakan seekor ular yang besar, hingga kedua wanita ini terjatuh. Dan bagaimanakah kira-kira kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Jembatan Angker di dekat penggilingan padi. Nanti jadi jagung di rumah Bu Warti kan, Mbak? Kita berangkat bareng ya, Mbak Yu. Mau berangkat jam berapa, Dik? Tanya aku pada Hasti adikku. Jam 5 sore saja, Mbak. Lagian dekat, jadi kita sebentar saja, jawabnya. Kumandang adzan asar baru saja terdengar. Aku bergegas ambil wudhu dan sholat. Rencana sebelum pergi ke tempat Bu Warti dengan Hasti, aku mau masak dulu, menyiapkan makanan untuk suami dan ketiga anakku. Rumahku masih satu komplek dengan adikku satu-satunya. Setelah orang tua kami tidak ada, kami jadi lebih akrab dan saling membutuhkan, bahkan tidak segan untuk saling bantu jika ada perlu. Walaupun sudah punya keluarga masing-masing, aku sebenarnya 5 bersaudara. Hasti anak bungsu, aku kakak di atasnya persis, dan ketiga saudaraku semua di luar kota. Jarang bersua jika tidak menyempatkan waktu, masing-masing sibuk bekerja. Mbak, aku udah siap. Kita berangkat yuk. Hasti masuk langsung ke dapur. Kegiatan memasakku selesai, tinggal membersihkan dapur saja. Iya, sebentar, Mbak mandi dulu. Kalau mau nyicipin masakan, tinggal kamu buka tutup sajinya, Dek. Mbak masak balado kentang kesukaanmu, jawabku sambil bergegas menuju kamar mandi. Bedak dan lipstik kupoles tipis di wajah agar terlihat segar saat bertemu orang. Hasti sudah siap di atas motor. Mbak, nanti kita nggak boleh lama-lama loh. Takut nabrak waktu sandikala. Aku nggak mau nanti pas lewat jembatan depan gilingan padi udah gelap. Di situ seram, Mbak, ucapnya sambil memacu sepeda motor. Hus, ngomong apa sih? Hari gini masih percaya gitu-gitu. Baiknya kita itu doa yang banyak, minta perlindungan Allah, jawabku. Mbak Ani nggak percaya. Kemarin ada tetangga lewat situ katanya hampir celaka. Sebelahnya kan jalannya agak curam. Nah, motornya hampir masuk ke situ karena kaget melihat penampakan. Celoteh Hasti. Aku abaikan omongan Hasti. Sepanjang jalan hanya menikmati suguhan pemandangan hijau sawah yang sebentar lagi masuk musim panen. Sejauh mata memandang, hamparan hijau padi yang sudah mulai menguning. Jarak rumah dengan tempat Bu Warti hanya ditempuh kurang lebih 10 menit, melewati jalan kampung yang masih sepi, termasuk melewati jembatan di depan gilingan padi milik Juragan Darno. Sebenarnya cerita Hasti bukan ini saja aku dengar. Sering tetangga cerita tentang pengalamannya lewat jembatan itu saat sandikala, waktu pergantian dari siang ke malam, tepatnya saat waktu maghrib. Aku memilih apatis, tidak terlalu peduli dengan cerita-cerita heboh itu. Yang aku yakini, hal gaib itu ada dan kita wajib percaya. Akan tetapi jangan sampai kita terhanyut dan memahami jika manusia tidak lebih mulia dibanding makhluk tak kasat mata itu. Sudah jelas manusia jauh lebih tinggi kedudukannya, apalagi sampai tergelincir pada kesyirikan. Naudzubillah. Mbak, jilbabnya dirapikan tuh, ada yang kurang pas, ucap Hasti saat sampai tujuan. Cerewet banget dari tadi, kucubit lengan adikku itu dengan keras. Oh, diperhatiin gak mau, dasar aneh, jawabnya sambil bibirnya dimoncongin 5 cm. Meski sudah sama-sama tua, aku dan Hasti masih sama kelakuannya saat masih anak-anak.
Di tempat acara masih banyak tamu datang, satu persatu bergantian. Setelah ketemu Bu Warti, tuan rumah, aku berniat pamit. Namun rencana gagal. Aku bertemu sahabat lama saat SD, ia datang dari luar kota. Karena Bu Warti masih ada hubungan saudara, kami ngobrol panjang dan aku menikmatinya. Tidak terasa sudah hampir gelap. "Ayo Mbak, buruan. Dari tadi aku nunggu lama banget ngobrolnya," protes Hasti. "Apa kita nunggu waktu Sandikala lewat pulangnya? Sekalian nanti mampir musola dekat sini," usulku. "Enggak, kita pulang aja. Aku harus siapin makan buat bocah di rumah. Pasti mereka udah gak sabar nunggu," jawabnya. Terpaksa aku turuti ide Hasti, meski terbesit perasaan aneh. Tidak seperti biasa, aku mendadak takut dan khawatir. Jangan-jangan nanti ada hal buruk yang akan menimpa kami. Astagfirullah. Segera aku tepis pikiran itu. Aku pasrah membonceng Hasti yang diam sejak keluar dari parkiran. Sepertinya ia dongkol menunggu aku ngobrol tadi. Langit sore berangsur redup dan gelap. Laju sepeda motor aku rasakan lama sekali pelan dan jalannya perlahan. "Has, motornya kok pelan banget?" tanyaku. "Ya Mbak, aku juga nggak tahu. Perasaan aku sudah memacu gas seperti biasa, tapi kok rasanya tidak sampai-sampai. Rasanya berat sekali Mbak," jawabnya. Kuduku meremang. Aku perhatikan sekeliling jalan, sepi dan hanya semburat warna jingga di ujung langit sedikit membuat jalanan terang. "Aku merasa aku sedang membonceng orang 5 Mbak," teriak Hasti. Menyadari ada yang berbeda, teriak Hasti. Menyadari ada yang berbeda, aku lafalkan doa sebisaku, terus minta perlindungan Allah. "Astagfirullah, awas Mbak." Bruk, sepeda motor kami jatuh tersungkur di pinggir jalan, nyaris masuk jurang di sebelahnya. Allah masih melindungi, aku segera bangkit dan menolong Hasti yang tertindih badan motor. "Aku nggak apa Mbak," ucapnya sambil berusaha berdiri dan menyalakan motor lagi. Aku termangu melihat Hasti begitu cepat bangkit. "Mbak, ayo buruan," perintahnya. Aku bergegas menaiki sepeda motor lagi dan masih diam 1000 bahasa. Kejadian tadi begitu cepat dan masih menyisakan tanda tanya. Berbeda dengan tadi, laju motor kali ini begitu ringan. Dalam hitungan menit sudah sampai rumah. Napas Hasti terengah-engah. "Mbak tahu kenapa tadi kita jatuh?" "Enggak, Mbak juga kaget," jawabku. "Aku melihat ada ular sebesar pohon kelapa melintas menyeberangi jalan di jembatan tadi," lanjutnya sambil bergidik. Dan aku menyadari yang tadi bonceng bukan hanya Mbak, tapi ada orang lain yang sejak jatuh pergi menghilang persis di jembatan itu, kata Hasti lagi. "Ya Allah, untung kita nggak celaka masuk jurang tadi. Kita masih dilindungi Allah. Alhamdulillah," ucapku sambil bergegas pamit. Segera ambil air wudhu, sholat maghrib dan banyak berdoa sama Allah, pesanku pada Hasti. "Sekarang Mbak percaya kan omongan tetangga benar?" tanya Hasti lagi sebelum aku benar-benar pulang. Aku hanya tersenyum, tidak menjawab pertanyaannya. Aku akui tadi aku memang takut, bahkan sampai gemetar. Akan tetapi dari pengalaman tadi semakin membuatku yakin kita memang hidup berdampingan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.